Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kita lagi nunggu pembicara kita untuk hadir ya. Alhamdulillah, sekarang kita mau bergabung sama Nur Hajri Rabani. Nah, Nur Hajri Rabani ini merupakan mahasiswa dari jurusan refraksi optisi. Nah, teman-teman udah tahu belum? Apa sih jurusan refraksi optisi ini? Terus ngebahas apa aja kuliahnya, kemudian juga gimana prospek kerja ke depannya. Nah, kita nanti bakalan tanya semuanya sama narasumber kita yang satu ini. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini udah malam ya, kok masih good morning aja? Oh iya benar. Good morning, biar semangatnya good morning terus. Oke, gimana apa kabar Ji? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, Ji, Tuh, malam ini nih kita akan ngobrol ya, sedikit ngobrol tentang apa siap. sih jurusan refraksi optisi ini. Kan masih banyak teman-teman yang masih belum tahu ya. Jadi Ya. masih ngeraba-raba sebenarnya apa sih gitu jurusan Mm. refraksi optisi itu. By the way, sebelumnya ini memang Hajri udah niat pengen ini ya, pengen kuliah di jurusan ini ya? Sebelumnya kisahnya panjang sih sampai Wis. berada di RO ini. Cuman ya pada awalnya sih karena biasalah karena dorongan gitu kan Mm-mm. dari orang tua gitu kan. Mm-mm. Akhirnya nyemplung di RO ini gitu. Tapi ya akhirnya ketika udah di sini dan dijalanin ya enak kok dan Mm-mm. bisa lah mengikuti dan akhirnya menemukan reason gitu untuk bertahan di RO ini. Nah, boleh diceritain nggak Ji? Gimana sih Ya, refraksi optisi itu? Kayak apa? oke. Kayak apa ya? Oke. Mm-mm. Jadi refraksi optis itu sebenarnya masih sangat awam ya di Indonesia sendiri itu masih Mm-mm. orang nggak tahu apa sih itu RO gitu kan. Mm-mm. Apa sih itu Taunya optometri rangginang gitu oyek kan. ya? Iya, Rajinang Oyek betul. Ya, jadi refraksi optisi tersendiri itu sebenarnya tenaga kesehatan Hmm? teknik sebenarnya. Mm-mm. Jadi kita itu tenaga kesehatan tapi bagian teknisnya di sini tuh kayak misalnya kalau kayak kita beda sama perawat gitu. Kita Mm-mm. beda sama bidan atau kesehatan masyarakat. Jadi sebenarnya RO itu sebenarnya memberikan pelayanan terhadap patient care sih biasa dibilang Mm-mm. itu tentang Mm-mm. pelayanan pemeliharaan kesehatan terhadap mata kayak Mata ya. gitu. Jadi, Mm-mm. ya, jadi kita juga di sini belajar tentang mata gitu, Mm-mm. semua tentang mata gitu kan. Tapi biasanya kalau orang sini sih bilangnya masih karena belum belum Familiar ya. familiar dengan Mm-mm. bahasa RO, kita sih biasa nyebut diri kita atau program studi kita itu dengan perawat mata gitu. Mm. Biasanya Mm-mm. kayak gitu sih. Jadi Nah, untuk kan tadi bahasanya perawat mata ya. Berarti nanti ya untuk kerjanya itu dunia kerjanya gimana Ji? Prospek kerjanya? oke. Untuk prospek kerjanya itu sendiri sebenarnya kita pasti oh gini dulu deh, kan RO itu perawat mata, Mm-mm. pelayanan kesehatan mata. Jadi kita biasanya kerjanya itu bisa dijelas karena kita tenaga kesehatan, berarti kita bisa menempati tempat-tempat pelayanan kesehatan kayak puskesmas, Mm-mm. kayak rumah sakit, kayak klinik gitu. Itu kita bisa menempati itu semua kayak gitu. Mm-mm. Terus di perusahaan-perusahaan juga kita bisa karena sebenarnya Mm-mm. di perusahaan kita kan ada bagian medis gitu, ada bagian Mm-mm. kesehatan. Mm-mm. Nah, biasanya kita bisa masuk ke sana. Nah, selain Maksudnya itu, perusahaan itu nanti gimana? Perusahaan khusus kacamata maksudnya atau gimana? ya, jadi memang ada perusahaan khusus kacamata, lensah Mm-mm. kontak kayak gitu ada. Mm-mm. Tapi di perusahaan yang bukan pelayanan kesehatan kayak misalnya kan dalam suatu perusahaan biasanya ada bagian medis, ada dokternya, biasanya yang Mm-mm. bertanggung jawab terhadap suatu perusahaan. Jadi ketika ada karyawannya yang memang membutuhkan pelayanan kesehatan, biasanya sudah ada kan arahan dari perusahaan bahwa ada dokter yang ditunjuk oleh perusahaan. Mm-mm. Gitu, itu dokternya. Cuman kalau Mm-mm. RO biasanya ada gitu. Jadi untuk perusahaan yang memang biasanya sih yang berhubungan dengan apa ya penglihatan visual kayak
komputer gitu-gitu yang saling membutuhkan penglihatan secara Lebih baik ya. gitu. Benar-benar. Mm-mm. Kayak misalnya di eh, pabrik-pabrik garmen mungkin ya. Ya Iya, nggak sih? bisa Dia kayak kan gitu. mainnya mata kan, main mata. Maksudnya Iya, kayak misalnya iya, mengandalkan mata kan, kayak misalnya harus iya, ngawasin mesin dan lain sebagainya, ya nggak sih? iya itu bisa. Tapi memang kita sampai sekarang itu lebih fokusnya di optik sih, karena Hmm, sebenarnya eh, optik itu tanggung jawabnya itu sama RO gitu. Nah, jadi buat kalian nih edukasi sedikit mm-mm. bahwa toko kacamata dengan optik itu berbeda, Oh gitu ya? meskipun Beda ya? Aku baru tahu loh, Ji. ya, Jadi gimana? karena meskipun yang dijualnya sama tuh Mm-mm. berupa kacamata, berupa soft lens, Mm-mm. tetapi kalau misalnya toko kacamata itu tidak memiliki RO dan tidak Hmm. apa ya istilahnya penanggung jawab terhadap pelayanan kesehatannya itu toko Mm-mm. kacamata. Jadi Mm-mm. dia cuma boleh menjual kacamata, dia nggak boleh melakukan pelayanan pemeliharaan kesehatan mata gitu. Itu nggak boleh kalau toko Pemeliharaan kacamata. kesehatan mata tuh kayak contohnya gimana? Jadi kayak pemeriksaan mata Oh, itu kan minus gitu nggak termasuknya boleh ya? sebenarnya nggak boleh sebenarnya ya, Heeh. karena memang kan ya di Indonesia ini mah ya, jadi Ya, masih apa ya, karena i- memang jurusan kitanya juga belum terlalu banyak, jadi mm-mm. masih banyak lah toko-toko kacamata yang bandel gitu. Mm-mm, Tapi yang mm-mm. sedang ditertibkan, sedang membuat sistem kayak gitu di Indonesia ini. Jadi untuk toko kacamata yang mau melakukan pemeriksaan itu harus ada RO-nya kayak gitu. Soalnya penanggung jawab optik itu sebenarnya RO kayak gitu. Tapi kita bisa ini nggak sih, bisa misalnya bisa tahu nggak orang itu tuh sebenarnya orang RO atau bukan? Eh, Kalau di optik sendiri itu udah pasti sih biasanya ada RO-nya. Nah, Mm-mm. kalau di toko kacamata itu biasanya kan bilangnya misalnya ada pemeriksaan mata. Terus kalau Mm-mm. kita orang yang ngerti misalnya nanya apakah yang meriksanya dia itu RO atau bukan gitu kan. Mm-mm. Mungkin dia akan bilang iya RO gitu. Tapi sebenarnya kalau di optik itu eh, dipasang itu ijazah ya atau surat tanda registrasi kalau anak Oh kesehatan itu iya iya biasanya iya. Mm-mm. STR kan. Nah, Mm-mm. biasanya kalau udah punya STR biasanya dia kan udah mulai boleh praktek tuh. Periksa. Nah, kalau di optik tuh biasanya dipampangin STR-nya kita, jadi kan legal bahwa memang itu RO gitu kan dan sudah kompeten gitu. Nah, kalau di tukang kacamata kan biasanya nggak ada gitu. Jadi sebenarnya untuk mengetahui dia RO asli atau bukan ya melalui STR-nya STR tersebut tadi. gitu. Ya, Nah, soalnya kan ya memang ininya gede juga ya tanggung jawabnya, ya nggak sih? Kayak misalnya kita kan iya, meriksa mata orang ya, mata itu kan jendela iya, segalanya ya nggak sih, Ji? jendela baratkan ya Kalau misalnya salah dikit tuh udah habis lah. iya. Mm-mm. Nah, untuk ini Ji, jurusan RO ini sendiri di Indonesia udah banyak belum sih? Oke. Ini jurusan RO kenapa bisa dibilang langka banget di Indonesia? Karena di Indonesia sendiri yang benar-benar buka itu ada 10 perguruan tinggi ya, 10 perguruan tinggi di Indonesia. Itu ada tersebar di Pulau Jawa, di Pulau Sumatera, dan di Pulau eh, mana ya? Kalimantan. Kalimantan. Iya, kalau nggak salah Kalimantan. Itu ada 10 totalnya dan kebetulan di Indonesia itu ada prodi D4-nya. Kebetulan kita rata-rata ada 3 semua dan D4-nya baru buka nih, baru satu kampus yang buka itu di Jakarta di Ukrida. Itu baru buka D4. Tapi masih D3 semua tuh 10 kampus gitu. Sedikit banget ya 10 ya. Ya sedikit banget bisa dibilang itu. Dan menurut Bukannya Aji, prospek kerjanya sendiri gimana sih? Kalau misalnya Aji lihat dengan apa ya, dengan kampus yang sedikit, kemudian lulusan oke yang ya banyak orang belum tahu gitu, menurut Aji gimana? ya. Jadi pas awalnya itu sebelum masuk RO itu sih pasti bingung ya, apa sih RO itu gitu kan. Pasti taunya tukang optik, tukang kacamata gitu gitu. Sedih banget Taunya ya. sederhananya gitu Iya kan. iya iya. Tukang optik, tukang kacamata gitu. Dan kita taunya ya prospeknya cuma jadi penanggung jawab optik gitu, cuma jadi tukang kacamata gitu kan. Tapi pas kebetulan udah masuk di dunia RO-nya, kita banyak tahu luas kan, dan prospeknya itu sangat-sangat besar, sangat-sangat luas untuk RO tersendiri karena memang sangat dibutuhkan dan ternyata tenaga ahlinya memang minim gitu. Mungkin setiap tahun yang lulus misalnya
kan memang jurusannya per angkatan sedikit ya. Mm-mm. Kayak angkatan aku aja satu angkatan cuma 42 orang. Misalnya satu kampus 50 lah paling banyak misalnya. Mm-mm. Dikali 10 itu cuma sekitar 500-an eh, lulusan dan itu dibutuhkan oleh Se-Indonesia seluruh ya. Iya, Indonesia. benar-benar Itu benar banget. prospeknya sangat menjanjikan sih. Kita kadang tarik-tarikan antara optik sama rumah sakit kan sekarang. Oke. Kayak gitu. Aji sekarang semester berapa ya, Ji? Semester 6 alhamdulillah semester akhir. Wah, Masya Allah. Sebentar lagi udah Kayak mau gitu. lulus ya. Iya. Nah, ada pesan-pesan nggak, Ji, buat teman-teman atau buat adik-adik yang sekarang mungkin lagi galau-galaunya nih menentukan pilihan untuk masuk universitas atau untuk menentukan Ah, jurusan kuliah. kuliah. Oke. Mm, Pesannya untuk apa ya? Untuk adik-adik tingkat, adik-adik kelas gitu ya, asik. yang sekarang lagi survive gitu, Iya. sedang menunggu UTBK di tengah pandemi kayak gini, jangan patah semangat pokoknya terus apa ya? Pokoknya cari aja apa sih passion kalian gitu. Follow your passion. Jadi dari sekarang gitu, jangan sampai kalian menyesal gitu, udah milih jurusan ternyata salah jurusan kayak gitu kan. Kalian mulai membuka mata, mulai membuka pikiran kalian, please open minded gitu. Jangan melulu apa sih jurusan yang sangat prestisius gitu kayak Betul, betul. kedokteran kayak gitu. Terus apalagi gitu kan. Ya, ya, Itu kan ya. banget yang mau gitu kan ya sekarang. Nah, kalian bisa nih cari alternatif lain karena goalsnya dari kalian setelah kuliah kan biasanya kan kerja nih, Kerja. Mm-mm. kerja. Nah, kalian tuh bisa dari sekarang tuh mulai nih cari tentang jurusan-jurusan yang memang penting dan ternyata lulusannya sedikit gitu. Itu harus jadi pertimbangan kalian sih kayak gitu. Betul. Dan jangan ngegulung gengsi, bener nggak sih? Jadi Betul. jangan cuma kita tuh oh ini nih keren nih jurusannya keren, tapi kita nggak tahu nanti tuh setelah ini apa sih bisa apa kita Iya, teh betul. gitu. Karena memang yang aku rasain sendiri ya, Mm-mm. lebih galau menentukan setelah lulus mau apa dan akan seperti apa ketimbang menentukan ya jurusan ini itu Iya, nantinya akan betul. jadi apa kayak gitu ya nggak sih, Jadi Ji? apa? Ya, Gitu iya kan betul. kayak Ya, misalnya salah satunya sih. misalnya jurusan refraksi optisi itu kan masih jarang banget. Nah, Nah, justru itu malah kesempatan kan ya, kesempatan buat iya kita betul. untuk Kesempatan banget. lebih dulu ada di level yang orang lain belum tahu gitu, ya nggak? Iya, iya benar. Betul. Gitulah. Jadi salah satunya ini korbannya ngaku gulung gengsi gitu lah namanya. Oh, kurban ya? Orang ternyata begitu udah ke sini ternyata ya biasanya kalian bakal mikir lebih dapatnya itu kalau udah masuk sih kayak oh iya oh Mm-mm, gini ya oh mm-mm, iya gitu kan ya mm-mm, termasuknya sekarang gitu karena udah masuk di sini dan udah kebuka udah ngelihat mm-mm, semuanya gitu kayak dunia kerja kayak wah luas banget gitu ya jadi ya nggak nyesel. mm-mm. Bener-bener, bener-bener. Jadi jangan takut dulu ya, berarti ya kita harus tahu dulu, Jangan menyelami takut. dulu bener-bener. Kalau misalnya kita belum masuk, belum tahu ya nothing, ya nggak sih? Iya Nah, kita betul nggak akan tahu apa sih nggak akan tahu. gitu. Oke Ji, untuk malam ini terima kasih banyak dan mudah-mudahan bukan bukan skripsi ya apa dong? KTI KTI ya, mudah-mudahan KTI-nya ya lancar, cepet amin lulus dan dapet amin kerjaan yang sesuai amin. dengan keinginan Hajri. Mudah-mudahan sehat terus dan satu lagi ditunggu di Cibiru ya. Oke, makasih Pokoknya ya buat Ji ya. buat Siap. kalian yang nonton Mm-mm. kalau suka sesi seperti ini talking talking itu bisa lah subscribe dan komen komen. Oh, siap. Nanti kita taruh ya link Instagramnya Om Hajri. Loh kok Om sih? AA Hajri ya. Oke, makasih ya Ji ya. Ya, Yuk, assalamualaikum udah. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.